Pertama-tama, kenalkan dulu saya Dr. Feni, saya tinggal di Bandung dan saya praktek juga di Bandung. Tetapi sejak COVID 2019 saya berhenti prakteknya karena sesuatu hal dan saya tetap berkecimpung dalam sosialisasi kesehatan. Kebetulan bertemu dengan PT Bima yang mempunyai produk yang sangat unik dan bagus ya, karena kandungannya luar biasa untuk kesehatan kita. Terima kasih Pak Taufik yang telah memulai acara ini dan semoga semuanya berjalan lancar. Ya, Bapak Ibu, tentunya kita paham dengan apa yang disebut dengan L-Cure ya. Produk kita namanya L-Cure dan kandungannya itu yang luar biasa. Kandungannya ada 18 macam asam amino, ada vitamin-vitamin, vitamin A, vitamin B, B1, B6, B9. Nah, bagaimana kekuatan dari B9 yaitu asam folat itu sangat luar biasa sekali kalau kita paham apa itu tentang asam folat ya. Kemudian di dalamnya juga ada vitamin D, vitamin E, vitamin K ya. Vitamin D juga kita tahu kalau kalsium kita minum, kemudian kita tidak mempunyai vitamin D, seolah-olah seperti kalsium itu tidak ada manfaatnya ya, teman-teman ya. Nah, jadi betapa pentingnya kandungan yang ada di dalam L-Cure. Selain itu, tentu L-Cure karena bahannya dari sayuran, buah-buahan, akar-akaran, dan kacang-kacangan, biji-bijian, rempah-rempah, maka di dalam L-Cure otomatis terkandung di dalamnya adalah beberapa macam mineral, ya. Dan mineral ini sangat dibutuhkan juga oleh tubuh kita, ya. Nah, mineral antara lain misalnya magnesium, selenium, kalium, ya, kalsium dan lain sebagainya yang memang berperanan penting dalam kesehatan badan kita. Perlu diketahui bahwa asam amino ini memiliki fungsi yang cukup vital ya di dalam tubuh kita. Karena apa? Karena asam amino itu membangun dan memperbaiki jaringan tubuh ya. Jadi kalau kita tubuh kita ada gangguan, ada sakit atau ada sel yang umurnya sudah mencapai batas umurnya, maka dia akan recovery ya. Nah, untuk recovery itu butuh asam amino ya. Nah, makanya asam amino ini sangat penting sekali. Selain itu, asam amino juga dibutuhkan untuk membentuk protein penting ya seperti enzim ya, kemudian hormon dan mendukung sistem kekebalan. Jadi dalam pembentukan antibodi di dalam tubuh kita itu juga asam amino sangat diperlukan sekali ya. Dengan dijabarkannya seperti tadi, maka kita paham betul ya bahwa asam amino itu betul-betul sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Kalau kita makan protein, kita tidak bisa langsung menyerap dalam bentuk protein, ya. Jadi protein itu harus dirubah dulu dalam proses enzimatik, proses metabolisme di dalam lambung, di dalam usus, dalam pencernaan kita itu sampai bisa menjadi unsur terkecil dari protein yaitu asam amino. Nah, kalau sudah menjadi bagian unsur terkecil dari asam amino, barulah dinding usus itu bisa menyerap asam amino itu. Jadi kalau kita ada sesuatu hal kemudian terganggu metabolisme pencernaannya terganggu, maka protein yang kita makan akhirnya tidak bisa menjadi apa-apa. Karena kita seolah-olah seperti tidak mendapatkan intisari daripada protein itu. Ya, bisa dipahami ya? Nah, jadi kalau misalnya orang lansia terutama yang sering mendapatkan gangguan di dalam metabolisme, di dalam proses pencernaannya, itu
kita seolah-olah seperti makan macam-macam makanan. Tapi karena proses pencernaannya tidak sempurna, maka apa yang dimakan itu tidak bisa dirubah menjadi unsur yang terkecil. Kalau tidak bisa dirubah menjadi unsur yang terkecil, intisari itu nggak bisa diserap oleh dinding usus. Ya, nah kalau sudah diserap oleh dinding usus, baru itu dialirkan ke seluruh tubuh melalui darah. Nah, baru beredar di dalam sel-sel kita, ya. Nah, kembali ke dalam sel. Sel di dalam tubuh kita itu jumlahnya triliunan, banyak sekali macam-macam sel. Di dalam sel ini ada yang namanya inti sel, ya. Nah, di dalam inti sel itu terdapat DNA, ya. Di dalam DNA itu ternyata terdiri dari mata rantai asam amino. Nah, asam amino ini disusun sedemikian rupa membentuk rantai dan itu ada di dalam DNA kita, ya. Nah, DNA tentu semua orang paham ya. Kalau orang sudah diperiksa DNA-nya itu tidak bisa diganggu gugat lagi ya, karena itu sudah eh, satu fakta yang pasti ya gitu. Nah, kalau badan kita memerlukan pembentukan satu protein, seperti mau membentuk hormon, mau membentuk enzim, itu dibutuhkan asam amino bersama-sama dengan vitamin mineral, nanti dia membentuk hormon dan membentuk enzim, ya. Seperti hormon serotonin, itu pun kita butuh asam amino, ya, untuk membentukannya. Nah, jadi semua yang dibutuhkan untuk kehidupan kita itu memang betul-betul membutuhkan asam amino, ya. Dan asam amino ini bukan sesuatu hal yang baru. Dari mulai pengetahuan itu ada, asam amino itu sudah dipelajari, ya, sehingga sekarang ini ya tidak ada lagi hadiah Nobel untuk asam amino ini, asam amino itu nggak ada, ya. Karena itu sudah memang cikal bakalnya daripada kehidupan. Apapun kehidupan di dunia ini, baik tanaman, baik hewan, baik tanah, itu butuh asam amino, ya. Jadi di PT Bima ini ada produk untuk kebutuhan kehidupan di dunia, ya. Nah, terutama kalau manusia ya L-Cure, ya. Nah, karena kandungannya asam amino, vitamin dan mineral itu, maka L-Cure bisa membantu untuk semua macam gangguan kesehatan. Apapun gangguannya, itu solusinya dengan L-Cure, ya. Nah, kalau kita ada gangguan misalnya batuk pilek, ya, sekarang ini juga sedang beredar banyak sekali virus, macam-macam virus, dan sekarang terjangkit lagi seperti semacam dengan COVID, ya. Jadi hati-hati kalau di luaran. Eh, Kalau virus ini masuk ke dalam badan kita, tentu badan kita otomatis akan membentuk antibodi terhadap virus tersebut. Nah, dalam proses pembentukan antibodi terhadap virus tersebut dibutuhkan asam amino. Nah, kalau asam aminonya tidak tersedia di dalam badan, maka apa yang terjadi? Pembentukan antibodi itu tidak akan bisa maksimal, ya, sehingga akhirnya orangnya akan menjadi sakit. Untuk penyembuhannya lama, ya. Padahal kalau daya tahan tubuh kita itu sangat tinggi, maka dalam tempo 3 sampai 5 hari itu biasanya sembuh sendiri, ya. Nah, yang kedua, misalnya ada gangguan tumor atau gangguan kanker, ya. Nah, karena sel-sel tumor atau sel kanker itu pertumbuhannya luar biasa cepatnya, berapa kali lebih cepat daripada pertumbuhan sel biasa, maka kita memerlukan takaran L-Cure itu lebih besar, ya. Perlu sampai 20 tetes sekali minum. Sehari bisa 3 kali, bisa sampai 6 kali, 8 kali boleh, ya. Nah, lebih besar takarannya tentunya akan mempercepat perbaikannya. Dan L-Cure di dalam hal dengan tumor itu bukan melawan sel tumornya. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi L-Cure itu
ibaratnya membentuk benteng pertahanan. Jadi kita membuat benteng pertahanannya sehingga apapun senjata yang dipakai, baik kuman, baik virus, baik tumor, itu kita tetap bisa bertahan, tidak akan sampai terserang, ya tidak terjadi terganggu. Nah, kalau sudah terganggu, maka L-Cure itu akan tetap membentuk benteng pertahanannya. Untuk apa? Supaya selnya tambah sehat, tidak terganggu dengan sel yang sakit. Sel yang sakit nanti kan ada umurnya, dia akan mati dengan sendirinya. Nah, tapi sel yang sehat bertambah sehat, maka otomatis badan kita akan menjadi lebih sehat. Ya. Nah, andai kata tumor itu dioperasi, apakah dengan dioperasi kemudian akar permasalahannya selesai? Belum ya Bapak Ibu. Ya, yang dioperasi itu hanya benjolannya. Tapi akar permasalahannya kita belum tahu pastinya berada di mana. Ya, maka L-Cure lah yang akan bekerja dengan sendirinya. Kalau dengan operasi nggak bisa tahu apakah badan kita mau dipotong-potong semua, kan nggak mungkin ya gitu. Jadi operasi boleh mengangkat tapi tetap L-Cure dibutuhkan ya, sehingga proses recovery dari sel-sel yang rusak karena operasi itu juga akan menjadi lebih cepat perbaikannya ya. Nah, kalau andai kata orang butuh di kemoterapi, kita tidak berlawanan dengan kemoterapi. Kita bisa saling sinergi ya. Kalau kemoterapi itu biasanya misalnya contohnya di sinar ya. Nah, itu benjolannya yang kena sinar, tapi sinar itu tidak bisa memilih mana yang sakit, mana yang tidak. Sehingga sel sekelilingnya yang sehat itu pasti kena dengan sinar itu. Ya. Nah, kalau kena misalnya biasa 1,5 senti pada kemoterapi yang pertama. Tapi kemoterapi nggak cukup 1 kali ya Bapak Ibu. Ada yang sampai 30 kali, ada yang 6 kali, ada yang sampai 60 kali. Ya. Nah, kalau 1 kali 1,5 senti yang kena sel sehatnya, nanti kedua kali bisa 1 senti, yang ketiga kali 1,5 senti. Akhirnya tambah banyak sel yang sehat yang menjadi rusak. Ya, kalau mereka hanya kemoterapi, tidak menambah asupan asam amino, vitamin dan mineral, itu tentunya sel yang kena itu tidak bisa recovery. Nah, akhirnya orang ini menjadi tambah lemah karena sel yang sehatnya makin berkurang. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah, itu cara kerja di dalam eh, apa sel-sel tumor kalau kita kena tumor atau kanker ya. Nah, kalau orang dengan asma itu juga kita bisa menghilangkan faktor alerginya. Tapi tentunya nggak bisa 1 kali minum atau 1 botol minum hilang ya. Jadi itu harus rutin minumkan secara teratur. Nah, nanti pelan-pelan sel itu akan bisa beradaptasi dan merubah sifat alerginya. Dan lama-lama orang itu menjadi sehat kembali sehingga serangan asmanya juga tidak timbul lagi. Ya, boleh bisa dicoba kalau kita ketemu pasien dengan asma ya, terutama kalau pada anak kecil. Prosesnya cukup cepat ya. Nah, kalau misalnya orang dengan gangguan lambung. Nah, orang dengan gangguan lambung itu dengan L-Cure biasanya cukup cepat, asal kita ikuti aturan mainnya. Nah, kalau gangguan lambung, karena L-Cure terbuat dari bahan-bahan sayuran dan buah-buahan, maka mulai diminumnya dengan 3 tetes sehari 3 kali sesudah makan. Ya, tapi jangan lupa setelah itu kita sarankan terhadap orang tersebut untuk makan lebih sering sedikit-sedikit. Ya, dan pada awal dipantang dulu makan buah-buahan yang ada kandungan cuka, yang ada kandungan asam sitrat, ya, supaya jangan mengganggu dinding asam lambung yang sudah luka. Ya, di asam lambung itu adalah Cl. HCl kalau kita beli di toko kimia itu adalah obat keras. Yang kalau kita pakai semua bisa hancur dengan HCl. Ya, nah Tuhan itu maha segalanya.
kita manusia sudah disiapkan dengan semuanya, ya, karena kita tahu manusia itu, Tuhan tahu manusia itu sangat rakus ya. Ada apa di depan kita, makanan itu pasti dimakan, ya. Nah, tapi kita sudah disiapkan HCl, sehingga apa yang dimakan itu pasti akan dihancurkan oleh HCl atau asam lambung kita. Nah, kalau kita sering tidak sesuai dengan aturan, misalnya lambung kosong terlalu lama, sampai 6 jam atau 10 jam, maka dinding lambung itu akan berkontak dengan asam lambung. Nah, disitulah mulai membuat satu peradangan, luka ya di dinding lambungnya. Dan akhirnya orangnya merasa perih, merasa sakit, akhirnya tidak enak makan, tidak bisa makan. Nah, lama-lama tambah berat dan orangnya jadi lemes karena tidak makan, tidak ada asupan. Nah, orangnya nggak bisa mendapatkan nutrisi selnya ya. Jadi orangnya akan menjadi tambah lemah. Nah, kalau dibantu dengan L-Cure, lukanya penyembuhannya akan lebih cepat ya. Maka makanannya di awal itu harus lebih lunak ya, misalnya bubur atau nasi tim ya, sehingga pelepasan makanan dari lambung itu cukup cepat kalau makanannya encer. Nah, maka dengan L-Cure dinding lambung akan terlapisi sehingga lama-lama lukanya menjadi sembuh ya. Biasanya dalam 3 hari 4 hari itu sudah mengalami penyembuhan yang luar biasa, orangnya bisa makan, bisa lebih bagus, bisa lebih banyak, dan sehingga orangnya bisa tidur ya. Nah, biasa kalau gangguan di lambung itu bisa mengakibatkan timbul pusing atau sakit kepala atau vertigo ya, karena penekanan dari asam lambung ke paru-paru, ke jantung, menekan ke aliran darah dan sebagainya. Nah, kalau dengan L-Cure itu cepat sekali hilang ya. Kalau asam lambung sudah baik, segala ikutannya jadi hilang, jadi bagus lagi ya, seperti sakit kepala, vertigo dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan orang yang gangguan persendian? Ya, nah, sama. Di dalam persendian juga itu untuk pembentukan cairan sendi juga dibutuhkan asam amino, dibutuhkan vitamin, dibutuhkan mineral. Ya, nah jadi kalau terutama untuk orang yang lansia itu biasanya pembentukan asam cairan sendi itu sudah mulai berkurang ya, atau tidak terbentuk kembali sehingga mereka sering mengeluhkan nyeri di kaki karena tulang antara tulang itu sudah tidak ada lapisan penyekatnya lagi ya, sehingga tulang dengan tulang itu bersentuhan, maka timbullah sakit atau nyeri sendi. Biasa kan dilakukan penyuntikan cairan, tapi itu kan tidak abadi ya. Jadi cairan itu sekian lama akan hilang. Nanti 6 bulan suntik lagi, 6 bulan suntik lagi ya. Nah, kalau kita minumkan L-Cure, itu perbaikan sel terjadi, maka pembentukan cairan itu dengan sendirinya akan terbentuk. Dan orang itu terhindar dari eh, sendi, nyeri sendinya. Ya. Kemudian pada orang dengan gangguan jantung, ya. Nah, orang dengan gangguan jantung juga sama, karena otot-otot jantungnya menjadi lemah disebabkan karena aliran darah yang kuat, ya. Aliran darah kuat, maka otot jantung harus memompa lebih kuat lagi, ya. Nah, untuk bisa mencapai ke seluruh tubuh. Nah, begitu juga kalau jumlah darahnya terlalu banyak di dalam rongga jantung, maka otot jantung itu akan kepayahan, ya. Dia harus memompa lebih kuat lagi untuk bisa memompa seluruh isi darahnya ke seluruh tubuh dari ujung kepala sampai ke ujung kaki, ya. Nah, jadi di situ peranan kalau orang bagaimana tekanan darah tinggi bisa jadi turun. Kemudian kalau tekanan darahnya terlalu rendah, dia bisa menjadi normal kembali, ya. Nah, kemudian pada orang dengan gangguan ginjal, ya. Pada orang dengan gangguan ginjal itu beberapa orang sudah mengalami perbaikan meskipun
sampai sekarang masih melakukan cuci darah. Tetapi dia sudah mengalami perbaikan dengan ketambahan energinya yang luar biasa, tenaganya ya. Yang biasanya kalau dia mau pergi ke rumah sakit untuk cuci darah, itu biasanya harus didorong pakai kursi roda karena lemah. HB-nya bisa sampai 6, bisa sampai 5 ya. Tentu kalau HB-nya 6 atau 5 orangnya lemes ya, lemah sehingga untuk melakukan gerakan itu biasanya tidak tidak kuat ya. Nah, maka di situ harus didorong. Nah, pada saat mau dilaksanakan cuci darah itu HB-nya selalu diperiksa. Harus kalau misalnya HB-nya kurang sekali di bawah 6 itu biasanya harus transfusi darah dulu. Nah, setelah diminumkan L-Cure itu sekitar 2-3 minggu, itu HB darah itu bisa mencapai 8 lebih, luar biasa ya. Sehingga pada saat kontrol terakhir mau cuci darah dinyatakan sudah tidak perlu transfusi darah lagi. Ya, itu pencapaian yang sudah luar biasa banget. Satu persatu tindakan itu sudah mulai bisa dikurangi dan mudah-mudahan kalau dia lanjut terus, mungkin cuci darah juga akan bisa berkurang. Ya, kami akan pantau terus supaya bisa berhasil baik ya. Pembengkakan di perut, rongga perut, pembengkakan di kaki itu juga semuanya sudah kempes ya. Kemudian yang tadinya warna kulitnya hitam karena gangguan ginjal itu biasanya ada pigmentasi ya. Nah, itu mulai menghilang menjadi warnanya menjadi lebih netral, lebih lebih ke arah normal biasanya ya. Nah, itu ada beberapa testimoni yang sudah pencapaiannya luar biasa ya. Kemudian ada beberapa orang yang gangguan di telinga, gangguan di mata. Nah, sekarang sudah bagus ya. Yang tadinya harus pakai alat bantu telinga eh, dengan meminum LQ secara rutin terus-menerus. Sekarang sudah tidak memakai alat bantu telinga, alat bantu dengar juga sudah bisa dengar ya. Jadi luar biasa dengan penggunaan L-Cure ini Bapak Ibu jangan ragu lagi ya. Teruskan yang penting rutin, konsisten dan teruskan ya sesuai dengan aturannya. Nah, untuk orang dengan gangguan jantung dan orang dengan gangguan ginjal, gangguan liver, jangan lupa disarankan untuk jumlah air minum pun dibatasi. Ya, maksimal 1 liter per hari. Nggak boleh lebih. Kalau lebih, itu menjadi beban untuk jantung dan untuk ginjalnya. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, eh, dari L-Cure saya kira cukup demikian ya Pak Taufik. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh seluruh teman-teman semuanya. Nanti kalau ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan lanjut ya. Begitu ya Pak Taufik. Oke, terima kasih Ibu Dokter.